Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini terambil dari Yehezkel pasal 37 ayat 15 sampai dengan 28. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang malam tadi hingga pada pagi ini. Dan kami bersyukur Engkau telah memberi kami kekuatan dengan tubuh yang baru pula ya Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, kami akan melandasi firman-Mu melalui bacaan kami pada pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, semoga apa yang kami baca dan renungkan dapat mengambil bagian dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yehezkel pasal 37 ayat 15 sampai dengan 28. Firman Tuhan. Kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong kayu dan tulis di atasnya, untuk Yehuda dan orang Israel sekutunya. Kemudian ambillah sepotong kayu yang lain dan tulis di atasnya, untuk Yusuf, kayu Efraim, dan untuk seluruh kaum Israel yang bersekutu dengan dia. Gabungkanlah keduanya menjadi satu kayu, sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Kalau orang-orang sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami, apakah artinya ini bagimu? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil kayu Yusuf yang di tangan Efraim, beserta suku-suku Israel sekutunya, dan menggabungkannya dengan kayu Yehuda. Aku akan menjadikan mereka satu kayu, sehingga mereka menjadi satu di tanganku. Sementara kayu-kayu yang kau tulisi itu ada di tanganmu di hadapan mereka. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan mengambil orang Israel dari antara bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan diri dengan berhala-berhala atau ilah-ilah mereka yang menjijikkan, atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka yang dengannya mereka berbuat dosa, dan menahirkan mereka, sehingga mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahnya. Hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku
dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, tempat nenek moyang mereka tinggal. Mereka serta anak cucu mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi pemimpin mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dengan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Renungan kita pada hari ini diberi judul Tuhan akan menyatukan umatnya. Buang matua umpopa misa tauna. Salah satu faktor yang menyebabkan umat Israel menjadi lemah dan mudah ditundukkan oleh bangsa Asyur dan Babel ialah ketika mereka terpecah menjadi dua kerajaan, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Keterpecahan yang berlangsung lama dan menimbulkan gejolak yang membuatnya rapuh dari dalam dan dari luar. Selain keterpecahan kekuasaan, Israel juga menjadi bangsa yang kehilangan jati dirinya sebagai umat pilihan Allah, karena mereka tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan, melainkan menyandingkan ataupun menggantikan Tuhan dengan ilah ataupun dewa bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Akhirnya dari kerapuhan baik secara politik maupun keimanan mereka ialah peristiwa pembuangan seperti yang dialami pada masa Yehezkel. Atas situasi hidup yang dialami oleh umat pada masa pembuangan itu kepada Yehezkel, Allah meminta untuk menubuatkan penyatuan umatnya di bawah satu kerajaan seperti pada masa Daud. Bangsa itu akan menyembah Allah saja dan menjauhkan segala dewa asing, ilah ataupun berhala dari hidup mereka. Allah akan menguduskan mereka dan mereka akan menyembah Allah yang ada di tengah-tengah mereka. Apa yang dinubuatkan oleh Yehezkel ini menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah itu menginginkan kesatuan dan kesehatan dalam kehidupan umatnya, supaya mereka kuat karena saling menjaga, saling menopang, dan memperlengkapi dalam menghadapi segala musuh kehidupan. Demikianlah juga panggilan iman kita dalam Kristus. Saat Yesus berdoa, Ia meminta supaya Allah Bapa menjadikan orang-orang yang percaya kepadanya menjadi satu adanya, sama seperti Kristus dan Bapa itu satu. Marilah kita hidup dalam persekutuan dan menikmati relasi yang benar dengan Allah di dalam Kristus. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami kembali bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah menyertai kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui firman-Mu, iman kami boleh bertumbuh untuk tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang terus menopang dalam setiap kondisi kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memelihara kebenaran firman-Mu ini dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini sedang sakit. Kiranya tangan kasih-Mu ya Tuhan menjamah dan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang berbeban berat oleh berbagai kesesakan hidup, baik itu karena beban ekonomi, masalah rumah tangga, duka cita, dan berbagai pergumulan lainnya. Kiranya Engkau memberi mereka kekuatan, hikmat, dan ketenangan hati untuk tetap percaya bahwa pertolongan-Mu pasti datang tepat pada waktunya. Kami menyerahkan anak-anak kami yang sedang berjuang baik dalam pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan. Berikanlah mereka ketekunan, hikmat, dan rasa takut akan Tuhan, sehingga mereka tetap percaya bahwa di balik perjuangan itu Engkau selalu ada menyertai mereka. Kami juga mendoakan orang tua kami dalam menjalani masa tua dan masa pensiun. Kiranya tetap sehat dan diberikan sukacita iman dalam menikmati usia indah karunia Tuhan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Kiranya kami tetap sehat dan kuat dalam menjalankan setiap tugas dan pelayanan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Itulah renungan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati.